selanjutnya sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita doa dulu agar nanti proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Silakan untuk ketua kelas disiplin berdoa terlebih. Siap, Pak? Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa saya absen dulu ya. Itu sekarang masuk semua tapi tetap saya absen. Abi dan Hib Alesa Alia Zika Asli. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah, yaitu sifat mustahil bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, sebelum itu saya mau mengingatkan untuk pelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang sifat sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat wajib bagi Allah diklasifikasikan menjadi berapa kemarin? Yang pertama sifat yang kedua sifat yang ketiga sifat yang terakhir sifat masih ingat semua. Sekarang kita melihat gambar ini akan berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang akan kita pelajari, yaitu tentang sifat mustahil dan sifat jaiz. Nanti sama tebak gambar ini gambar apa? Yang pertama, ini gambar apa? Orang meninggal. Ada yang menjawab yang lain selain orang meninggal? Oh, orang terkena musibah. Dan ada lagi. Nah, cukup dua. Yang pertama orang meninggal. Yang kedua orang terkena musibah. Yang selanjutnya, gambar ini adalah gambar apa? Tsunami. Ada yang lain? Bencana alam. Terus ada lagi banjir, gunung meletus. Kita bisa menebak dari gambar yang terakhir. Ini gambar apa? Meteor. Ada lagi? Bumi hancur. Bagus. Ada lagi? Insya Allah kalau sama jawab nggak akan ada yang salah. Kiamat. Boleh. Sudah? Jawaban masing-masing itu tidak ada yang salah. Ini adalah gambar orang meninggal, orang terkena musibah. Benar. Ini adalah bencana alam, tsunami, gunung meletus, banjir, semuanya benar. Tidak ada yang salah. Dan yang terakhir ini adalah meteor. Benar. Kiamat. Benar. Gambaran kiamat. Bumi hancur, ya andaikan bumi tertabrak meteor yang sebesar bulan misalkan, maka sekaligus bumi akan hancur. Itu gambaran dari ya. Bagus. Untuk materi selanjutnya, silakan baca dulu materi yang saya berikan dan materi yang berasal dari buku. Nah, silakan dibaca dulu. Bacanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya akan menjelaskan gambaran materinya sedikit. Setelah itu kita nadoman masalah sifat mustahil. Pernah pakai nado apa enggak?
sifat mustahil? Belum. Apa yang dimaksud sifat mustahil Allah itu? Yaitu bagus. Dengan bahasa sendiri bagus. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Di sini sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah itu sifat mustahil. Sifat mustahil ada berapa? 20. Untuk pengklasifikasinya sama dengan sifat mustahil. Tapi nanti yang klasifikasi bagian mustahil. Terus kalau sifat jaiz itu apa maksudnya sifat jaiz? Sifat jaiz adalah sifat yang bagus, sifat yang dimiliki oleh Allah secara bebas. Jaiz itu maksudnya adalah sifat kebebasan Allah. Bunyinya apa? Lafadznya sifat jaiz bagi Allah fi'lu kulli mungkinin awar memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya sama sekali. Artinya Allah itu bebas melakukan sesuatu, mampu melakukan sesuatu, bahkan Allah mampu meninggalkan segala sesuatu. Itulah sifat jaiz atau sifat kebebasan Allah. Paham ya? Setelah ini saya kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakan. Ini juga ada P5 PPRA nya. Saya ambil nanti yang masalah gotong royong karena kerjasama kelompok. Tidak apa-apa. Nah, saya bilang yang kerjasamanya enggak. Pada kelompoknya masing-masing ya. Nah, saya bagikan LKPD-nya. Silahkan baca apa itu perintahnya. Kalau tidak paham silakan ditanyakan ya. Nanti ini adalah kartunya, ini adalah kartu. Saya bagikan kartunya, hitung menit. Nanti kan di situ ada selotip ya, double tipnya nanti dibuka. Ini ada pasangan sifat wajib dan arti, sifat mustahil dan artinya. Nanti cepet-cepetan antar kelompok untuk nempel sifat mustahil dan artinya secara berurutan. Paham ya? Paham? Saya perhatikan. Saya hitungan ketiga mulai bekerja sampai LKPD selesai ya. Nah, ayo 1, 2, 3, ayo kerjasama. Bagi tugas. Ada yang membuka selotip. Ada yang membuka selotip kerjasama. Nah, ini bagus. Udut lemah.
lemah Kang, lemah Kang. Yakin bahwa Tuhan ada satu. Kalau mendengar apa yang Yosi Alasannya apa? Allah Maha melihat. Orang yang mengimani bahwa Allah itu esa tidak akan menganggap Allah lebih dari satu. Mana sudah selesai semua? Tadi ada yang cepat mengerjakan. Ada yang kelompok 5 sudah, kelompok 4, kelompok 2 sudah, terus diikuti dengan kelompok 1 dan kelompok 3. Setelah ini saya tunjuk untuk presentasi ya, untuk hasil pekerjaannya dipresentasikan ke depan. Yang pertama silakan kelompok 2. Ayo silakan maju untuk membacakan hasilnya, presentasikan. Yang lain silakan menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan turunkannya Al-Quran merupakan bukti bahwa sempurnanya perilaku orang yang mengimani selalu santun saat berbicara. Alasan orang yang mengimani bahwa Allah itu kalam dan mustahil dan itu umur karena diturunkannya Al-Quran merupakan bukti sempurnanya bahasa Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat mustahil bagi Allah itu bisa kita imani dengan fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Contohnya saja satu misalkan iradah. Nah, iradah itu berkehendak. Kalau sifat mustahilnya apa? Karohah itu terpaksa. Contohnya itu. Kalau fenomenanya yang terjadi kehendak manusia itu terbatas. Tadi sudah ya. Sambut. Dari kesimpulan tadi yang kita ambil dan dari presentasi anak kelompok yang sudah bagus, apakah ada pertanyaan dari materi sekarang? Tidak ada, sudah paham semua ya. Nah, untuk minggu depan kita akan mengambil penilaian atau asesmen penilaian. Nanti penilaian itu kita bisa menggunakan kuisis. Jadi anak-anak minggu depan membawa membawa handphone yang isi kuota. Nanti penilaiannya kita menggunakan kuisis. Nah, insya Allah
nanti minggu depan akan bertemu lagi dengan penilaian atau ulangan yang menggunakan krisis, jadi menggunakan HP masing. Ada yang tanya kan? Dan kalau sudah paham semua, tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas membaca doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.